Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah, madrasah lebih baik madrasah, madrasah hebat dan bermartabat. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas operasi pengurangan pecahan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas operasi penjumlahan pecahan. Jadi adik-adik sekalian, pada materi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi pengurangan pecahan. Di sini saya sudah memiliki dua contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Pada contoh yang pertama, pecahan yang akan kita hitung adalah 4/5 dikurang 3/4. Langkah pertama, kita perhatikan dulu kedua penyebutnya. Sama seperti pada operasi penjumlahan pecahan, langkah pertama adalah perhatikan penyebutnya dari kedua pecahan yang ada. Pada pecahan yang pertama, penyebutnya adalah 5. Pada pecahan yang kedua, penyebutnya adalah 4. Oleh karena itu, karena penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan terlebih dahulu penyebut dari kedua pecahan ini, yaitu dengan menentukan KPK dari 5 dan 4. Untuk menentukan KPK dari 5 dan 4, di sini saya akan menggunakan cara tabel. Ya, walaupun dalam menentukan KPK itu sekali lagi ada 3, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menentukan KPK dari 5 dan 4 dengan menggunakan cara tabel. Kita tulis di sini. Dan 4. Selanjutnya, 5 dan 4 ini kita akan bagi dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita mulai dari bilangan 2. Kemudian kita bagi 5 bagi 2 tidak bisa. Maka kita berpindah ke angka selanjutnya, yaitu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya ditulis di bawah 4. Kemudian karena 5 tadi tidak bisa dibagi 2, maka turun bilangan itu sendiri, yaitu 5. Selanjutnya kita buat garis kembali. Ya, karena di sini 2, maka di sini kembali kita coba tulis 2. Kemudian kita hitung kembali. 5 dibagi 2 masih belum bisa. Kita berpindah lagi ke angka selanjutnya, yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tadi 5 dibagi 2 tidak bisa, maka turun bilangan itu sendiri, yaitu 5. Ya, kita buat garis lagi. Karena di sini sudah 1, maka di bawah ini kita kembali tulis 1. Ini tanda bahwa pembagian untuk bilangan 4 telah selesai. Selanjutnya tinggal angka 5 ini yang harus kita bagi
dengan bilangan prima supaya dia sama dengan 1. Tadi 5 dibagi 2 tidak bisa. Maka angka di sini kita ganti dengan angka selain 2 pada bilangan prima. Angka pada bilangan prima setelah 2 adalah 3. Maka di sini kita coba ganti dengan 3. Kemudian kita bagi kembali. 5 dibagi 3 tidak bisa. Maka 3 ini kita ganti dengan bilangan prima setelah 3. Bilangan prima setelah 3 adalah 5. Maka 3 ini kita ganti dengan 5. Kita hitung kembali. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, karena di bawah sudah sama dengan 1, maka pembagian dengan cara tabel telah selesai. Untuk menentukan KPK-nya, dari 5 dan 4, maka semua bilangan pembagi ini atau angka yang ada di samping ini kita kalikan semuanya. Kita tulis di sini ya. KPK sama dengan 2 kali 2 kali 5. Kemudian kita hitung. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 inilah yang akan menjadi penyebut dari 5 dan 4. Kita buat dulu garisnya. Ya, kemudian kita tulis di sini 20. Langkah selanjutnya, 20 ini kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang pertama. Penyebut pada pecahan yang pertama adalah 5. Berarti 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ditulis di sebelah sini. Ya. Jadi 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian kita tulis operasinya, yaitu kurang. Kemudian kita bagi 20 dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Penyebut pada pecahan yang kedua adalah 4. Berarti 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Baru sama dengan. Selanjutnya kita kurangi hasil dari pecahan yang pertama dan hasil dari pecahan yang kedua. 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Penyebutnya tidak berubah, yaitu 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/20. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 5/7 dikurangi 4/6. Ya, kita perhatikan kembali kedua penyebut pecahan ini. Pada pecahan yang pertama, penyebutnya adalah 7. Pada pecahan yang kedua, penyebutnya adalah 6. Karena penyebutnya masih berbeda, maka kita harus samakan kedua penyebutnya dengan cara yang sama seperti pada contoh kita yang pertama, yaitu dalam menyamakan penyebut dari kedua pecahan ini, kita menggunakan cara tabel untuk menentukan KPK dari 7 dan 6. Kita kembali tulis di sebelah sini. 7, 6. Kemudian kita buat garis. Ya, di sini titik-titik. Ya, kita bagi 7 dan 6 ini dengan bilangan prima. Kita mulai dari 2.
sini kita tulis 2. Kemudian kita hitung. 7 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita berpindah ke angka selanjutnya, yaitu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka hasilnya ditulis di bawahnya 6, yaitu 3. Karena 7 dibagi 2 tadi tidak bisa, maka turun bilangan itu sendiri, yaitu 7. Kemudian ya, kita buat garis lagi. Di sini titik-titik lagi. 7 dan 3 ini kita hitung lagi. Karena di atas tadi sudah 2, maka di sini kita coba tulis 2. Ya, kita hitung kembali. 7 dibagi 2 tidak bisa. Kita berpindah ke angka 3. 3 dibagi 2 tidak bisa. Ternyata 2 ini tidak bisa membagi 7 dan tidak bisa membagi 3. Maka 2 ini kita ganti dengan bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 3 ya. Setelah 2 adalah 3. Ya, jadi 2 ini kita ganti dengan 3. Kemudian kita hitung kembali. 7 dibagi 3 masih belum bisa. Kita berpindah ke angka 3. 3 dibagi 3 ternyata bisa. Hasilnya adalah 1. Maka ditulis di bawah 3. Karena tadi 7 tidak bisa dibagi 3, maka turun bilangan itu sendiri, yaitu turun 7. Karena dia tidak bisa dibagi 3. Selanjutnya kita buat garis kembali. Ya. Karena di sini sudah sama dengan 1, maka di bawah juga sama dengan 1. Ini tanda bahwa pembagian untuk 6 itu telah selesai. Tinggal 7 ini yang harus kita bagi supaya dia sama dengan 1. Tadi 7 dibagi 3 tidak bisa. Maka angka di sini kita ganti dengan angka selain 3 atau angka setelah 3 pada bilangan prima. Pada bilangan prima setelah angka 3 adalah 5. Maka di sini kita tulis 5. Kemudian kita bagi kembali. 7 dibagi 5 ternyata masih belum bisa juga. Berarti 5 ini kita ganti dengan bilangan prima setelah 5, yaitu 7. Maka 5 ini kita ganti dengan 7. Kita hitung lagi. 7 bagi 7 sama dengan 1. Sekarang perhatikan, di bawah kedua-duanya sudah sama dengan 1. Berarti pembagian dengan cara tabel telah selesai. Selanjutnya untuk menentukan KPK-nya, semua angka pembagi ini atau angka yang di sebelah kiri ini kita kalikan seluruhnya. Kita tulis ya. KPK sama dengan 2 kali 3 dikali 7. Hitung. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikali 7 sama dengan 42. 42 inilah yang akan menjadi penyebut dari 7 dan 6. Oke. Selanjutnya 42 ini kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang pertama, yaitu 7. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Tulis di sini. Kemudian perhatikan di sini operasinya adalah kurang, maka di sini kita tulis kurang. Selanjutnya 42 ini kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Penyebut pada pecahan yang kedua di sini adalah 6. Maka kita bagi 42 dibagi 6 sama dengan 7. Setelah kita bagi, kemudian kita kalikan dengan pembilang pada pecahan yang kedua. Pembilang pada pecahan yang kedua adalah 4. Tadi 42 dibagi 6 adalah 7.
Selanjutnya 7 tadi kita kali dengan 4 sama dengan 28. Kita tulis di sini. Terus sama dengan, kita hitung hasil pengurangan dari 30 dan 28. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Per penyebutnya tetap tidak berubah, yaitu 42. Ya, jadi sekarang perhatikan hasilnya 2/42. Karena hasilnya kedua-duanya adalah bilangan genap, maka ini masih bisa kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan pecahan 2 dan 42, kita harus membagi 2 dan 42 ini dengan angka yang sama. Di sini karena 2 adalah bilangan genap yang paling kecil, maka 2 dan 42 ini kita bagi dengan 2. Kita langsung bagi ya. Dibagi 2, sini dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 per 42 dibagi 2 sama dengan 21. Inilah hasil akhir dari operasi pengurangan 5/7 dikurangi 4/6. Itulah 2 buah contoh tentang operasi pengurangan pecahan. Semoga bisa dipahami, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas operasi perkalian pecahan. Sekian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam madrasah, madrasah lebih baik madrasah hebat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.